Sejak pertama kali diumumkan, wabah COVID-19 telah merubah semua tatanan dunia, termasuk dunia pendidikan. Seluruh negara-negara di dunia ini terkena dampaknya, tidak terkecuali di Indonesia. Mau tidak mau, semua manusia harus bersiap menghadapi wabah ini. Dunia pendidikan mengalami dampak yang sangat signifikan akibat wabah COVID-19. Yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Darwis, profesi sebagai salah seorang dosen di perguruan tinggi negeri yang berada di kota Jayapura, Provinsi Papua, di Universitas Cendrawasih. Apa tanggapan Anda tentang kuliah online selama masa pandemi ini? Jadi tanggapan tentang kuliah daring ini sebuah hal yang baru tentunya dalam dunia pendidikan kita, dan saya rasa punya manfaat yang sangat banyak, baik bagi dosen selaku tenaga pengajar maupun bagi mahasiswa, karena meningkatkan kemampuan di dalam mempergunakan berbagai macam sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Salah satunya dengan belajar daring yang memanfaatkan virtual dalam proses belajar mengajar. Aplikasi apa saja yang biasa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara online? Jadi sekarang itu sudah terdapat cukup beragam aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mendukung kuliah online. Kita bisa menggunakan WhatsApp sebagai salah satu aplikasi media untuk mendukung perkuliahan online itu dengan model kuliah WhatsApp. Biasanya di awal-awal pertemuan kita menyampaikan kepada mahasiswa tentang aturan-aturan perkuliahan. Setelah dipahami oleh mahasiswa, selanjutnya kita memberikan sharing materi baik dalam bentuk Microsoft Word, dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya mahasiswa membaca materi yang kita bagikan dan kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab tentang materi yang kita bagikan itu, di mana mahasiswa menyampaikan tentang berbagai macam hal-hal yang belum jelas. Kemudian kita memberikan tanggapan-tanggapan terhadap berbagai macam pertanyaan-pertanyaan pada kolom diskusi yang ada pada grup WhatsApp yang memang sudah kita buat. Itu model untuk Kulwak ataukah kuliah WhatsApp. Kita juga bisa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, yang memang aplikasi ini itu mendukung untuk dibentuknya suatu kelas secara virtual, di mana kita bisa berkomunikasi secara tulisan dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung video conference, di mana kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan bertatap muka dengan mahasiswa menggunakan sarana internet. Contohnya misalnya ada aplikasi seperti Zoom Meeting, aplikasi seperti Google Meeting, aplikasi seperti Teamlink, Webex, dan sebagainya. Itu aplikasi-aplikasi virtual yang sedang banyak sekali populer digunakan di dalam berbagai macam bentuk sarana prasarana pengajaran di era pandemi ini. Hambatan apa saja yang dihadapi selama proses perkuliahan online?
Jadi seberapa jauh mahasiswa dapat mengikuti proses kuliah online ini? Memang harus kita akui bahwa ini adalah sebuah hal yang baru di dalam proses belajar mengajar. Maka tentu ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan yang dihadapi dalam proses perkuliahan online ini. Misalnya mahasiswa itu belum terbiasa dengan model perkuliahan seperti ini sehingga merasa kurang terlalu nyaman dengan proses perkuliahan online atau perkuliahan daring. Tapi saya optimis bahwa kurang nyamannya itu memang karena mahasiswa ini dan mungkin juga tenaga pengajar itu belum terbiasa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Seiring dengan berjalannya waktu, kekakuan di dalam memanfaatkan teknologi itu bisa sedikit demi sedikit diminimalisir dan menjadi sebuah kebiasaan bagi dosen dan juga mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi ini sebagai sebuah sarana yang mendukung proses perkuliahan. Ya, hambatan lainnya yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun dosen misalnya, masih saja memang ada mahasiswa yang merasa kekurangan sarana dan prasarana yang kemudian bisa mendukung proses perkuliahan online itu, sehingga tidak didukungnya mereka dengan sarana dan prasarana tersebut mereka menyebabkan mahasiswa ini tidak mampu mengikuti pola perkembangan kuliah online. Masalah-masalah klasik misalnya ada di antara mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai seperti handphone, laptop dan sebagainya. Itu masalah-masalah klasik. Ataupun juga memang perkuliahan online ini membutuhkan kapasitas jaringan internet di dalam proses perkuliahan, dan tentu jaringan internet yang cukup baik dan besar. Sementara ya terkadang mahasiswa itu masih memiliki kuota-kuota internet yang masih terbatas, dan ini tentunya menjadi faktor yang juga menghambat mahasiswa di dalam mengikuti proses perkuliahan online itu. Jadi secara umum ya mahasiswa bisa mengikuti proses perkuliahan online ini sebagai salah satu bentuk cara yang baru dalam proses belajar mengajar. Namun masih ada kendala-kendala, hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan yang dihadapi. Seperti mahasiswa masih kaku dalam proses belajar mengajar, ada persoalan sarana dan prasarana yang tidak memadai, juga ada persoalan jaringan internet yang sepertinya memang membutuhkan kuota yang lebih besar untuk proses kuliah online atau kuliah daring. Tapi ya kita berharap bahwasanya semua kendala-kendala itu merupakan bagian daripada dinamika dalam proses perkembangan untuk peningkatan kualitas yang lebih baik lagi. Terus harapan kedepannya seperti apa? Jadi kalau ditanyakan tentang harapan ke depan terkait dengan kuliah online dan juga COVID-19, maka tentunya secara pribadi saya berharap bahwa kedepannya kuliah online ini menjadi salah satu bagian yang tumbuh berkembang di dalam dunia pendidikan, karena kuliah online itu memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa proses belajar mengajar itu bisa dilakukan di manapun, tidak harus tatap muka. Dengan kuliah online kita bisa memanfaatkan berbagai macam bentuk sarana-sarana untuk mendukung proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan, keilmuan, pengetahuan yang kita miliki. Adapun terkait dengan bencana COVID-19, ya kita berharap bahwasanya COVID-19 ini itu segera bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal di dalam kehidupan kita. Nah, ini hal yang mendukung new normal itu sendiri. Karena new normal itu merupakan sebuah
proses, dimana pada awalnya kita berada pada masa pandemi, selanjutnya kita memasuki masa new normal, diawali dengan berbagai macam bentuk pengkondisian yang kita lakukan dalam rangka upaya untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Ya, harapannya sebenarnya kita berharap bahwasanya COVID-19 ini bisa hilang, ataupun juga ya kita berharap bahwasanya tenaga-tenaga medis kita itu bisa menemukan vaksin atau obat terhadap virus COVID-19 ini, sehingga ketika memang ya pandemi ini berubah menjadi endemik yang pada akhirnya menjadi sebuah gejala penyakit baru di tengah-tengah masyarakat, memang kita sudah siap dengan vaksin yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit itu. Di akhir kesempatan ini tentunya disampaikan bahwa mari kita terus semangat belajar, mari kita terus semangat meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang unggul. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.